Puji Tuhan, kekasih Tuhan, di dalam ibadah kategorial ini GBPS Jemaat Sawahan, kami kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran, keberhasilan dan komitmen. Sekali lagi, kita akan belajar bersama keberhasilan dan komitmen. Mari kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama agar kebenaran ini kita dimampukan oleh Tuhan. Kita juga harus komitmen untuk mewujudkan, melakukan dalam hidup kita ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur di dalam dinamika hidup kami tetap mempunyai komitmen untuk mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan kalau kami di dalam situasi kondisi apapun, kami komit di dalam firman Tuhan, maka kami adalah murid-murid Kristus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, keberhasilan dan komitmen. Kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, nah ini betapa pentingnya adanya komitmen. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini kebenaran firman Tuhan, kekasih Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia waktu diangkat menjadi raja masih muda, usia 16 tahun. Dan menjadi raja selama 52 tahun. Dan Tuhan selalu membuat berhasil selama dia mencari Tuhan. Kekasih Tuhan, apa yang dialami Raja Uzia ini juga bisa kita alami kalau kita mau belajar dari profil tokoh ini, Raja Uzia. Dengan kita belajar sejarah, di situ kita bisa mengambil hikmah. Nah, di sini kita mengambil hikmah dari kehidupan Raja Uzia ini. Menjadi raja usia 16 tahun, sangat muda. Dan 52 tahun Allah membuat berhasil. Tetapi sayang sekali, nah ini pentingnya komitmen, kekasih Tuhan. Ketika Uzia sudah menjadi kuat, nah ini seringkali beberapa orang ya, saya ingat Rasul Petrus menulis 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25. Manusia itu ibarat bunga rumput. Pada waktu pagi mekar, sore menjadi layu dan gugur. Tetapi firman Tuhan itu, Injil Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan,
Di sini kita diingatkan, seringkali manusia ketika berbunga, nah ini berbunga, indah, ya, memancarkan bau yang harum, menjadi pemandangan yang indah di mata setiap orang yang melihat bunga itu. Tetapi lihat, sorenya akan menjadi layu dan gugur. Seringkali manusia ketika jaya, makmur, nah ini, lupa Tuhan. Dan lebih fatal lagi, ya, meninggalkan Tuhan. Karena merasa sudah tercukupi, bukan tercukupi, bahkan berlebih-lebihan, berlimpah-limpah. Nah ini, filosofi Jawa mengatakan hidup ini cuma mampir ngombe, piro lawase, ya, urip manungsa ini. Nah, kasih Tuhan, hidup ini kita harus eling, sadar, seperti 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, siuman, eling, kuasailah diri, kuasailah dirimu. Nah ini, jangan sampai kita tidak mawas diri, menjadi sombong, takabur, akhirnya jatuh. Nah ini usia ini demikian juga, ketika menjadi kuat, sudah tidak taat kepada para imam pada waktu itu, ya, membantah, melawan, bahkan mewujudkan apa yang dilarang oleh imam. Nasihat-nasihat imam diberikan, tapi tidak diperhatikan, akhirnya kena kusta. Nah ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kalau kita berhasil, itu kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri, dan jangan sampai seperti Uzia, kena kusta di dahinya. Nah kita belajar dari kelebihan Raja Uzia ini. Dari usia 16 tahun dia sudah dipilih jadi raja, dan 52 tahun dia menjadi raja. Dan ada hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Uzia, hal yang prinsipil, di mana kita menjadi berhasil, tetapi berhasil yang diberkenan Tuhan. Nah ini, dan ada komitmen, kesadaran penuh bahwa semuanya adalah kemurahan Tuhan. Nah kita perhatikan apa yang menjadi kelebihan dari Raja Uzia ini, sehingga Tuhan membuat perjalanan hidupnya berhasil. Yang pertama, Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah di sini Uzia itu mempunyai satu kelebihan yang patut kita teladani. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seringkali kita ini, ya, bisa tunjukkan kebaikan, ya, di depan orang-orang di sekeliling kita, ya, bahkan bisa tebar pesona, ya, tebar pesona ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi ada motivasi yang tidak sesuai dengan tebar pesonanya, ya. Kita harus memang ramah tamah, murah senyum, tapi harus tulus hati, murni. Bukan ada motivasi untuk menipu. Ya, saya pernah juga tertipu seorang kawan dari sejak SMA. Tebar pesona, begitu baik kepada banyak orang, kepada saya, ya, diberikan sandal, sepatu, ya, barang-barang, juga memberi saya banyak makanan-makanan pesanan dari rumah makan. Wih, begitu baik, ya. Ada motivasinya, ya. Dia bilang ada bisnis yang sangat potensial, ya, tolong bisa pinjamkan uang. Saya pinjamkan uang, itu kira-kira 150 juta dulu itu. Amblas, hilang. Saya cari kemana-mana, ya, tidak ditemukan.
Sampai suatu hari pagi subuh saya digerakkan Tuhan ke rumah keluarganya. Saya datang, dia pas kembali ke rumah keluarganya. Pagi itu juga saya bekam dia, tapi saya pendeta, saya tidak berbuat kekerasan. Ya, saya minta tanggung jawabnya. Ada yang sarankan, lepaskan saja Pak Sewi, nanti Pak Sewi diberkati. Oh, ini tidak mendidik. Dia harus belajar bertanggung jawab, jangan dia ngerjain orang lain lagi. Saya dengar dari keluarganya, saya ini yang ketujuh yang dikerjain. Loh, coba sampai ketujuh. Maka saya minta dia tanggung jawab. Ya, harus tanggung jawab menyelesaikannya. Tapi saya tidak menekan, saya tidak memakai cara-cara duniawi. Ya, saya mengajak dia untuk tanggung jawab dari perbuatannya. Nah, ini kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini satu karakter yang bahasa sehari-hari ciamik, ya. Jangan seperti sekarang ini banyak motivator-motivator yang memoles begitu bagus supaya pekerja-pekerja itu, karyawan-karyawan itu di perusahaan itu bisa maju, memproduksikan lebih baik. Ya, perusahaan itu mendapat keuntungan berlipat-lipat. Banyak pelatihan sekarang ini. Tetapi bagaimana dalam kehidupan di rumah tangganya? Saya pernah menghadapi seorang jemaat, suaminya itu pimpinan di perusahaan sangat terkenal baik, ramah tamah, tebar pesona, bagus. Bukan saya bilang itu jelek, bagus. Tetapi di rumah Pak Sewi itu munafik sekali Pak Sewi. Oh, di rumah itu saya ditempeleng, dicaci maki. Nah, coba sampai begitu rupa. Firman Tuhan katakan kita ini anak-anak terang. Maka hidup kita harus terang, bukan di depan mata setiap orang. Memang harus kita jadi saksi, ya, itu baik. Tapi jangan kemudian di rumah tempeleng istri, banting pintu, banting kursi, banting piring, sandal jepit mulu, kelompen-kelompen mulu. Ya, bagaimana rumah tangga yang demikian? Apakah ada sukacita? Tidak ada. Saya pernah menjumpai seorang pemuda, aduh Pak Sewi, saya ini sumpah di rumah. Semuanya itu pasti ada konflik. Bertengkar satu dan lainnya, ada yang banting pintu, ada yang banting piring, ada yang caci maki, teriak-teriak istri, sampai saya pun ikut jadi kena transfer. Saya jadi ikut marah sekali. Dan saya bilang, sekalian saja rumah ini robohkan saja. Nah, ini transfer amarah. Saya tidak kerasan Pak Sewi. Nah, ini. Jadi betapa pentingnya kita ini membangun mesbah keluarga. Nah, pertama-tama dari diri kita. Jangan nanti kita paksa satu rumah untuk berkumpul untuk doa. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi pertama-tama diri kita. Ini, lihat usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 dan ayat 18. Tuhan memandang dari surga. Lihat, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya yang milik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Lihat, Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Tuhan yang menciptakan hati ini. Sedalam-dalamnya lubuk hati kita, Tuhan tahu. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak Sewi, saya mengampuni Pak Sewi. Firman Tuhan katakan 70 kali 7. Saya lakukan Pak Sewi. Oh, luar biasa, hebat ya kamu ya. 70 kali 7. Ya. Tetapi suatu hari pernah dia dalam keadaan stres, lagi murung. Saya tanya, ada apa? Saya manggil Pak dan si A itu Pak. Ya, saya benci sekali. Loh, katanya kamu sudah mengampuni. Iya Pak, tapi hati saya paling dalam ini Pak, berusaha sudah mengampuni. Tapi suatu hari dia lewat di depan saya, dia sinis, ngejek. Saya jengkel, saya marah. Nah, ini. Jadi kita mengampuni itu sampai di lubuk hati yang paling dalam. Adakala orang bisa mengatakan, saya sudah mengampuni Pak Sewi, tapi masih ting, ada sesuatu yang paling dalam itu belum beres. Ini. Jadi Tuhan itu membentuk hati.
Tuhan tahu, bahkan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini kekasih Tuhan. Memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini ada kasus masuk ya berita media komunikasi media massa. Ya, seorang pendeta. Ini pendeta yang sudah punya gelar ya, gelar akademis, senior ya. Dan ya, nah ini saya tidak perlu ceritakan detail ya, tapi ini sudah diketahui umum, bukan rahasia lagi. Jatuh di dalam ya dosa percabulan. Dan peristiwa ini belasan tahun yang lalu, ketika ya gadis itu masih usia remaja, dan dilakukan sekian kira-kira 6 tahun lebih, dan sesadar-sadarnya. Bayangkan loh, 6 tahun itu sesadar-sadarnya. Itu belasan tahun yang lalu. Nah, saya pikir ya mungkin dia sudah benahi ya, sudah toto hidupnya, mungkin dia sudah lebih tobat ya. Dan khotbah-khotbahnya sampai dijadikan sindiran di YouTube ya, bagaimana dia berkhotbah tentang ya kesucian, kekudusan, tapi akhirnya dia sendiri yang rupanya bermasalah ya. Dia khotbah tentang godaan-godaan yang menjebak, yang mau menjerat dia dalam dosa seksual, tapi dia ya memberikan khotbah jangan sampai ngiler loh, sampai begitu. Enggak taunya dia sendiri ada skandal tersembunyi, terbuka ketika gadis itu sudah usia ya mau menikah, dan keluarganya minta supaya pendeta ini memberkati, tapi ya gadis ini trauma masa lalu terbongkar. Nah ini kekasih Tuhan. Jangan sampai di dalam kegelapan itu kita pikir tidak akan terbuka. Saya mempunyai prinsip, apa yang di dalam kegelapan itu yang tidak dibukakan Tuhan pasti terbuka ya. Nah di sini jangan sampai terbuka dan kita malu sampai anak cucu nantinya. Ini jangan sampai ada dosa-dosa tersembunyi. Jangan kita pikir tidak ada yang tahu. Saya pernah melayani seorang penginjil. Penginjil ini dia melayani dari pulau ke pulau ya, dan dia disponsori oleh mantan pacarnya. Suatu hari kecelakaan di satu pulau, saya tidak secara detail ya, karena ini rahasia kode etik ya. Koma sekian lama, koma. Suatu hari dia mendapat kesempatan sadar, dan waktu sadar itulah dia baru ungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ini, bahwa yang mensponsorkan dia ini dalam penginjilan ini, itu dia sudah berhubungan persetubuhan sudah berapa kali, padahal dia sudah punya istri. Lihat ini skandal yang tersembunyi. Nah, untung ada kesempatan dia sadar untuk pengakuan dosa dan bertobat. Setelah itu dia meninggal. Seandainya tidak ada kesempatan, lihat, sia-sialah pelayanannya. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku menguasai seluruhnya tubuhku. Ini Rasul Paulus loh, seorang punya pendidikan akademis ya. Aku menguasai tubuhku seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Nah, kekasih Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lihat, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan saudara sedemikian rupa, mungkin di apartemen, di lantai sekian, di pojok. Ya, kalau kita ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita menjadi seorang yang tidak perkenanan Tuhan. Nah, lihat ada penegasan di sini. Jangan sampai kita pikir Tuhan tidak tahu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju. Nah ini, mata Tuhan loh, tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka lah yang berharap akan kasih setianya. Luar biasa. Saudara, betapa indahnya kalau kita membuat diri kita istimewa di mata Tuhan. Ada yang bertanya pada saya, Pak Sewi,
Sekian banyak manusia, miliaran triliunan di dunia ini. Masa Tuhan memperhatikan saya yang kecil ini? Jangankan ya, saya sebagai karyawan suatu perusahaan besar, ya. Seandainya saya ya seorang aktivis gereja ini, masa Tuhan memperhatikan saya dari sekian banyak pendeta besar, penginjil besar, ya orang-orang besar. Ya di sini mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tidak ditulis mata Tuhan tertuju kepada bangsawan, ya, pejabat, ya. Mereka yang takut akan Dia. Nah ini, nanti kita akan lihat tentang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan ini bukan takut cecek anak tikus, ya. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah ini orang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Berharap ini bukan ngomong tok. Kalau ngomong tok kita bisa, Tuhan aku berharap kepada Engkau Tuhan. Tapi kehidupan sehari-hari tidak pernah dia duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak pernah dia mau belajar di bawah kaki Tuhan. Nah ini Yesus sendiri katakan, mari yang letih lesu berbeban berat, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang berharap akan kasih setia Tuhan ini. Lihat, mata Tuhan itu tertuju loh. Indah sekali Tuhan semesta alam. Saya sering mengucapkan Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ini, ya, Tuhan yang dahsyat tuh, matanya itu mau melihat kita yang takut Tuhan. Wah, luar biasa. Selanjutnya kita lihat, ya demikian juga Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lihat mata Tuhan ini. Ini bukan matanya presiden, matanya konglomerat. Matanya konglomerat aja kalau tertuju kepada kita yang istimewa di konglomerat. Waduh, luar biasa. Kita tidak perlu khawatir duit, tidak perlu materi, ya. Ini Tuhan semesta alam. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Luar biasa. Hidup ini banyak risiko. Dalam hitungan detik bisa terjadi sesuatu. Tetapi lihat, kalau kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, lihat telinga Tuhan langsung mendengar. Siapa kita ini? Bukankah hal ini luar biasa? Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Di dalam dinamika hidup ini tentunya kita tidak lepas dari ya kesulitan, kesukaran. Ya, kita tidak lepas dari banyak ya cobaan-cobaan. Ya, kalau kita kena pencobaan, kena ketidaktaatan, kita kena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, harus bertobat. 2 Tawarik-1 ayat 14, dengan kita ya bertobat, ya kita datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Nah, di sini lihat ya, orang benar hidupnya kena. Ini penting, hidupnya kena. Lihat, telinga Tuhan itu mendengar teriak mereka minta tolong. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita sangat membutuhkan Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Nah ini, jangan kita jadi orang jahat, jangan. Ya, Wahyu mengatakan akhir zaman, ya yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, yang benar akan semakin benar, yang suci akan semakin suci. Nah, kita masuk kategori orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, lihat, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Luar biasa. Hidup ini tidak lepas dari ya kesesakan ya. Nah, tapi lihat, Tuhan menjamin orang benar kalau berseru, maka Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan dari kesesakan. Luar biasa janji Tuhan ini. Selanjutnya, orang yang mencari Tuhan. Usia ini seorang yang mencari Tuhan. Kata mencari ini ada usaha, ya.
ada usaha, ada kesungguhan sampai mengalami perjumpaan ilahi. Kalau saudara mau melihat perbandingan ya, seperti perumpamaan dirham yang hilang itu, dicari sampai ketemu. Ya, demikian juga domba yang hilang, dicari sampai ketemu, karena Tuhan itu gembala yang baik. Nah, di dalam, kalau saya memperhatikan Mazmur 145 ayat 18, ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah ini, Tuhan dekat. Tentunya kita mau Tuhan itu dekat ya. Coba, konglomerat aja kita dekat gitu, ya pasti kita juga terbawa di dalam ya kelimpahannya. Ini Tuhan semesta alam dekat pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Lihat, bukan hanya berseru kalau ada waktu, kalau sempat. Tidak, berseru di dalam kesetiaan. Nah ini harus ada komitmen, kesetiaan. Bahkan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, sampai kehendaknya orang-orang takut Tuhan. Pasti orang-orang takut Tuhan itu tidak nyeleneh ya. Ya seringkali, karena kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak keinginanmu sendiri. Tapi pasti kehendak orang yang takut Tuhan itu pasti kena, karena dia takut Tuhan, hidup sesuai firman. Bahkan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di dalam hidup ini banyak tantangan, banyak resiko. Betapa kita sangat butuh Tuhan. Ini Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Dia, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Kita lihat orang-orang terkenal seperti John Lennon. John Lennon ini pernah mengatakan, saya akan tunjukkan bahwa saya number one di dunia ini. Saya akan adakan konser di England. Lihat, saya adakan hari Minggu, gereja akan kosong, saya akan buktikan. Dan dia adakan konser pada hari Minggu di England. Lihat, gereja memang kosong. Nah ini seringkali kita ini punya satu pendapat yang jangan kita ada dalam hidup kita. Gereja kan masih ada hari Minggu besok ini, masih ada hari Minggu besok, masih ada hari Minggu besok. Tapi konser ini kapan? Ini kesempatan ini. Nah, akhirnya tidak beribadah, gereja kosong. Tetapi fatal, ironis sekali, John Lennon yang sangat terkenal itu, justru dia karena kesombongannya itu tewas, ya ditembak. Dan lebih ironis, tragis, yang menembak dia itu adalah yang mengidolakan dia sampai begitu rupa. Nah lihat, sekalipun dia terkenal, ya dia mempunyai penjagaan yang begitu ketat, ya bodyguard yang begitu dengan teknologi yang canggih, ya untuk menjaga keamanannya. Tapi lihat, akhirnya juga tragis, mati tertembak oleh yang mengidolakan dia. Nah, jadi Tuhan itu menjaga semua orang yang cinta Tuhan. Luar biasa. Nah, selanjutnya juga kita perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 13. Ini Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tapi sebelumnya dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Sampai jelas kamar loh ini. Bukan masuk di aula, bukan masuk di satu ruangan, di tempat lobi hotel atau di mana. Kamarmu, ya kamarmu, jelas. Tutuplah pintu, jelas. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Lihat, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah ini persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Persekutuan berjemaat penting. Nah, kita juga melakukan persekutuan pribadi dan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Di sini kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Sampai mengalami hadirat Tuhan. Bapak Isalio, pendiri GPPS, selalu mengatakan pada saat beliau mengajar sekolah Alkitab, ya cari Tuhan. Cari. Ya memang teologi itu Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang ya memanggil kita, yang memilih kita. Tapi ini bahasa sederhana. Ya supaya menjaga persekutuan doanya sampai mengalami ya perjumpaan ilahi, sampai rasa hadirat Tuhan itu, sampai urapan itu turun.
Beliau selalu mengatakan demikian. Selanjutnya kita lihat takut akan Tuhan. Nah, ini kekasih Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan takut yang negatif, takut ya hantu, setan, takut gelap, takut anak tikus, cecak, takut ya ulat-ulat, cacing-cacing. Takut akan Tuhan ini banyak definisi. Tapi di sini pengertian secara umum, kesadaran akan adanya Tuhan di mana-mana. Sadar, dia tahu persis Tuhan ada di mana-mana. Ya, karena dia sadar sehingga dia ada dimanapun, ya di pojok tersembunyi atau di apartemen yang paling tinggi di pojok situ, seluruh ruangan milik dia. Ya, tetapi kalau dia takut Tuhan, maka tidak ada dosa yang tersembunyi di situ. Dia tidak akan berbuat dosa, dia tidak akan berbuat cabul, pornografi, atau buka situs-situs porno. Ya, dia sadar bahwa Tuhan ada di situ, ada di sampingnya, sehingga dia malu kalau berbuat demikian. Nah ini, jadi ini takut akan Tuhan, tidak ada dosa tersembunyi, sampai lubuk hatinya itu bersih. Ya, tidak ada ya sesuatu yang masih ada, sakit hati, benci. Ya, nah ini takut akan Tuhan, sebagaimana kita sudah baca tadi. Ya, Mazmur 145 ayat 19 ini. Takut akan Tuhan itu, mata Tuhan tertuju kepadanya, luar biasa. Dan di dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang, nah itu pada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat sampai Tuhan itu senang. Tentunya hidup kita ini ya, betapa indahnya kalau kita membuat Tuhan senang, hati Tuhan senang, bukan abang sayang ya, dengan motivasi tertentu yang di dunia ini, tapi menyenangkan hati Tuhan. Lihat, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Luar biasa. Ini kalau saya wujudkan, saya akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Hidup saudara menjadi indah dan berarti. Nah, ini yang pentingnya kalau kita berhasil, komitmen itu harus ada. Tetap setia. Kita sudah memperhatikan tadi kebenaran 3 prinsip ini. Betapa pentingnya kesetiaan itu. Di dalam Amsal 19 dan Amsal pasal 20 di situ ditunjukkan ya, banyak orang baik tapi sulit mencari orang setia. Dan karakter yang disukai Tuhan itu adalah setia. Jadi jangan kita melakukan ya untuk hal-hal duniawi, kita bisa melakukan dan setia sampai barang-barang di toko, di perusahaannya bisa hafal sampai detail-detailnya. Tapi untuk Tuhan itu kalau ada waktu, kalau sempat. Nah, ini ya, betapa pentingnya komitmen. Nah, Uzia kenapa jatuh dalam dosa? Karena ketika dia kuat, dia menjadi sombong. Uzia setelah 52 tahun, akhirnya menjadi sombong. Tidak mau setia dan mendengar nasihat Imam Asaria. Dan akhirnya dihukum. Ya, dihukum Tuhan, kena kusta di dahinya sampai akhir hidupnya. Nah ini, jadi ketika kita berhasil dengan 3 prinsip ini, tetap komitmen. Komitmen itu bahasa sehari-harinya itu janji setia. Ya bukan sumpah ya, janji setia. Janji tapi komitmen, tetap setia. Bahkan kalau perlu sampai mati pun. Nah ini, jangan sombong. Jadi Uzia ini tidak ada komitmen. Sayang sekali. Akhirnya dia melawan imam-imam. Iya, nasihat-nasihatnya tidak didengar. Akhirnya kena kusta di dahinya sampai akhir hidupnya. Dan waktu dia kena kusta, peraturan pada saat itu harus disingkirkan. Ya, nah ini. Jadi kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan membuat segala usaha kita berhasil. Tetapi tetap ada rendah hati, penundukan diri. Ya, ini penting. Jangan kita menjadi sombong, takabur, ya, dan kita lupa diri. Mari kekasih Tuhan, kebenaran ini Tuhan bisa membuat kita berhasil. Tapi jangan lupa, kita tetap menjadi orang yang memberkati pada orang-orang di sekitar kita, tetap rendah hati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini. Janji keberhasilan itu Tuhan akan nyatakan kepada setiap pribadi yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Senantiasa mempunyai persekutuan yang setia dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dan hidup
dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam dinamika hidupnya, selalu melakukan firman Tuhan, di dalam mengambil keputusan selalu firman Tuhan. Takut akan Tuhan ketika dalam keadaan terjepit, terpojok, tidak menghalalkan segala cara, tetap komitmen firman Tuhan, sekalipun harus rugi. Kami mau belajar dari usia, dari sisi positifnya Tuhan, tetapi kami tidak mau menjadi sombong. Kami mau hidup kami memberkati dan memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dengan demikian hidup kami menjadi indah dan berarti. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk setiap pribadi, untuk semua orang yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap pribadi yang saat ini Tuhan ada masalah di keluarganya, di pekerjaannya, di usahanya, bahkan mungkin ada yang sakit. Sebagai hamba Tuhan kami berdoa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mari Tuhan Yesus, jamah setiap pribadi. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Ditolong setiap pribadi. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.